Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu informasi, kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Akan tetapi, di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Nah, sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini. Di siang hari ini, guys, saya akan mengambil suatu topik di mana topik ini berdasarkan isi WA yang diberikan terhadap diri saya, di mana isi WA, isi dari WhatsApp yang diberikan terhadap diri saya merupakan bagaimana aura yang ada di dalam diri saya. Apakah diri kamu tersebut ada yang menutupin atau memang muncul di dalam diri kamu? Kita langsung saja, guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi di awal, saya akan mengambil suatu topik di mana topik ini berdasarkan isi WhatsApp yang diberikan terhadap diri saya, di mana isi tersebut berupa komentar dari rekan subscriber saya. Apakah aura yang kamu miliki sengaja ditutup orang atau memang muncul dari diri kamu? Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi tersebut, saya terlebih dahulu menjelaskan terhadap kartu yang di depan saya ini. Dua kartu ini akan menjelaskan ataupun akan menggambarkan situasi kehidupan kamu di masa lalu. Tiga kartu ini akan menggambarkan situasi apa yang sedang kamu pikirkan. Tiga kartu ini akan menggambarkan kesimpulan dari aura yang kamu miliki. Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu Queen of Pentacles, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi ataupun memberikan satu kesimpulan terhadap satu energi, di mana energi tersebut ketika menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, baik dalam posisi sendiri, baik dalam posisi single parent, baik dalam posisi yang berumah tangga, baik dalam posisi masih sendiri. Saya melihat kemunculan kartu ini, apa yang kamu rasakan di kehidupan masa lalu berdasarkan aura yang kamu miliki untuk saat ini. Yang saya lihat,
semuanya hanya omong kosong. Kemunculan kartu ini memang ada yang sengaja ditutupin, memang ada sengaja untuk memberikan sesuatu terhadap diri kamu. Tujuan dia memberikan sesuatu terhadap aura kamu, karena memang diri kamu tidak bisa menerima suatu kebebasan. Diri kamu tidak bisa menerima suatu kemakmuran. Diri kamu tidak bisa menerima suatu kebahagiaan. Ini dia guys. Dengan kata lain, ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, aura kamu itu yang kamu pancarkan adalah aura negatif. Jadi, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu rencanakan, semuanya tidak ada yang berhasil. Semuanya terasa sangat hambar. Baik di dalam hubungan asmara yang LDR, baik di dalam hubungan di dalam rumah tangga. Ini dia guys. Jadi, teman-teman yang memberikan isi WhatsApp perihal bagaimana aura kamu untuk saat ini, aura yang saya lihat masih terjebak ini. Masih ada yang dikirimkan dan masih ada yang ditutupi. Di mana dengan hal tersebut orang yang telah menutupin itu ingin melihat diri kamu tidak merasakan yang namanya kebebasan, tidak merasakan yang namanya kemakmuran. Itulah tujuan dia terhadap diri kamu. Saya tidak tahu siapa yang membuat ini semua, tetapi saya hanya bisa memberikan suatu ciri-cirinya. Berambut cepat, tinggi semampai, berbentuk wajah, face wajah sedikit lonjong. Bisa saja umurnya lebih tua atau memang lebih muda dari kamu. Dengan perlakuan ini, unsur dia karena memang sudah pernah merasakan sakit hati karena ucapan kamu. Bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu pengkhianatan. Dengan kemunculan kartu pengkhianatan ini, sudah cukup jelas sangat membantu dari kartu Queen of Pentacles. Aura kamu itu masih terjebak, di mana aura kamu itu terjebak karena kamu merasa diri kamu itu selalu dikelilingi orang-orang yang penuh dengan drama, yang penuh dengan pengkhianatan. Dari aura kamu yang kamu rasakan tertutup, ini yang kamu terima. Ini dia guys. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, diri kamu tidak bisa melupakan seseorang dengan perlakuan dia secara logika. Kamu ingin pergi, kamu ingin melupakan dia, tetapi diri kamu tidak mampu untuk melupakan dia karena memang ada sesuatu hal yang belum terselesaikan, ada sesuatu hal yang masih mengganjal. Hal tersebutlah yang membuat aura positif di dalam diri kamu menjadi terjebak. Ini kehidupan yang kamu jalankan di masa lalu, sehingga selalu merasakan suatu kegagalan, merasakan yang namanya tidak sesuai dengan harapan kamu. Saya akan mencoba, akan berusaha memberikan suatu informasi yang terbaik terhadap diri kamu. Dan saya tidak mau mengarang suatu perkataan berdasarkan dari kartu ini. Bagaimana kartu di bagian keduanya?
muncul kartu strength, di mana kemunculan kartu ini menggambarkan situasi antara aura kamu yang masih terjebak dengan jiwa spiritual kamu. Seakan-akan di sini saling bertentangan. Seakan-akan tidak ada yang namanya sinkron. Saya melihat memang diri kamu itu masih terjebak terhadap aura yang ditutupin. Tetapi jiwa spiritual kamu di sini saya melihat sangat kuat untuk menghadapi aura negatif tersebut. Jiwa spiritual kamulah sebagai penolong kamu agar apa yang diberikan terhadap diri kamu secara perlahan-lahan itu bisa kamu atasin. Muncul kartu Leo ini berunsurkan api, strength, kekuatan. Kekuatan dari segi kebatinan kamu. Kalau saya mengkaitkan terhadap Queen of Pentacles, memang kehidupan kamu di masa lalu kamu tidak menerima yang namanya kebebasan karena memang aura kamu ditutupin. Tetapi dengan aura kamu ditutupin, ada sebagai penyelamat dari apa yang saya katakan tadi. Jiwa spiritual kamu inilah yang sebagai penyelamat terhadap aura yang diberikan orang lain terhadap diri kamu. Tujuan dia agar diri kamu merasa tersakitin, merasa terhianatin, merasa tidak menerima yang namanya kemakmuran. Ini tujuan dia. Di luar dari situ tidak ada. Makanya saya sering mengucapkan dan berkata terhadap diri kamu, perlakukan mulut kamu dengan kapasitas diri kamu. Jangan berbicara dengan seenak-enaknya, jangan berbicara segampang diri kamu menilai orang lain rendah. Saya selalu berkata seperti itu. Kunci dasarnya terletak di dalam mulut. Jangan memperlakukan orang lain seenak-enak diri kita. Karena kita tidak tahu bagaimana perasaan seseorang ketika kita mengeluarkan kata-kata untuk mereka. Bisa saja mereka sakit hati, bisa saja mereka menyimpan suatu dendam. Saya hanya mengingatkan guys. Kita kembali terhadap pembicaraan kita dari awal tadi. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu strength, apa yang akan terjadi di samping kartu strength? Wow. Kekuatan untuk bahagia. Akan ada suatu jawaban di mana jawaban itu memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Jadi, untuk saat ini dan untuk kedepannya, lebih baik diri kamu menghapus semua air mata kamu, karena ketika diri kamu berhenti untuk bersedih, jiwa spiritual yang ada di dalam diri kamu akan menyelamatkan kamu, akan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Muncul kartu sakit hati. Kalau saya mengkaitkan terhadap kartu Queen of Pentacles, ini maksud perkataan saya tadi. Seseorang telah sakit hati terhadap ucapan yang kamu berikan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau saya menutup kartu Queen of Pentacles masih mengangkat kartu sakit hati ini, kemungkinan
akan ada seseorang yang akan merasa sakit hati, di mana rasa sakit hati yang dia terima kemungkinan ketika diri kamu bebas dari aura negatif yang dia berikan. Karena kamu bisa melihat sendiri dan kamu bisa merasakan apa yang diberikan oleh jiwa spiritual kamu. Jiwa spiritual kamu ini nanti yang sebagai penyelamat, dan jiwa spiritual kamu inilah yang akan memberikan suatu rasa sakit hati terhadap orang lain yang menutup aura kamu. Ini dia guys. Nah, bagaimana kartu di bagian ketiga? Akan ada hal yang membuat diri kamu menuju suatu kehidupan baru, menuju suatu asmara baru. Ini muncul guys. Tangan seseorang memegang tongkat, di mana tongkat yang dia pegang, dia percaya, dia yakin bahwasannya apa yang akan dia rasakan di kehidupan masa lalu itu akan hilang, itu akan sirna. Ini akan terjadi untuk kedepannya. Kartu selanjutnya, wow, muncul kartu koin. Akan ada suatu jawaban di mana jawaban itu bisa merubah diri kamu, dan kamu akan mendapatkan suatu pundi-pundi rupiah yang sangat berlimpah. Tetapi kamu harus bisa berhati-hati, kamu harus bisa merasakan suatu kekhawatiran. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena seseorang yang sudah merasa sakit hati terhadap diri kamu, dia tidak terima dengan apa yang kamu terima ke depannya. Ada satu energi yang tidak suka terhadap diri kamu, di mana ketidaksukaan dia ingin berusaha membuat diri kamu itu terjebak di dalam situasi yang tidak bisa menerima suatu kebebasan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Kartu terakhir guys, wow. Diri kamu memang untuk kedepannya akan menerima suatu pundi-pundi rupiah yang sangat berlimpah, tetapi keluar kartu The Hermit. Kartu The Hermit ini melambangkan diri kamu harus bisa waspada untuk kedepannya. Apapun setiap langkah yang ingin kamu langkahkan di dalam kehidupan kamu, kamu harus perlu yang namanya waspada, karena muncul kartu sakit hati ini. Ketika diri kamu tidak bisa memberikan rasa kewaspadaan, kamu akan menerima yang namanya sakit hati. Oke guys, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan terhadap komentar yang diberikan terhadap diri saya melalui WhatsApp. Apakah aura kamu masih tertutupin akibat dibuat orang? Saya menjawab, jelas masih ditutupin, tetapi jiwa spiritual kamu mencoba untuk menyelamatkan diri kamu, di mana ketika dia mencoba untuk menyelamatkan diri kamu, dia akan memberikan suatu perubahan, di mana perubahan itu menuju suatu kebahagiaan. Muncul kartu kebahagiaan guys. Kebahagiaan ini akan kamu miliki. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.